kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda pemirsa sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkapnya. Ya pemirsa, untuk mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini, datang berita duka dari Komisi 4 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Budi Setiawan, di sini wafat pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024. Kami mewakili Sekretariat Jenderal DPR RI dan TVR Parlemen mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya Bapak Budi Setiawan. Semoga amal ibadah almarhumah diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya terkait dengan kunjungan kerja reses Komisi 1 DPR RI ke Kalimantan Timur. Kodam 6 Mulwarman di sini memegang peranan dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah ibu kota negara. Komisi 1 DPR RI pun memastikan persiapan dan tantangan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak mendatang serta pembangunan ibu kota negara. Kodam 6 Mulwarman yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur, memainkan peran dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah ibu kota negara. Komisi 1 DPR RI memastikan persiapan dan tantangan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dan pembangunan IKN. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari mengatakan, pihak Kodam Mulwarman beserta seluruh pasukan telah siap dikerahkan untuk mendukung pengamanan di seluruh wilayah yang berada di bawah komando Kodam. Kesiapan ini diharapkan dapat menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan berlangsung pada November 2024. Kita dijelaskan tentang bagaimana rancangan pengamanan IKN oleh Pangdam. Saya kira cukup bagus, oleh karenanya kita besok pagi Komisi 1 juga akan melihat, kita akan datang ke IKN, melihat dari jarak dekat, kemudian kita ingin membandingkan dengan presentasi tadi tentang rencana pengamanannya. Kendalanya saya kira karena masih dalam proses pembangunan ya, termasuk saya kira yang paling penting adalah dukungan anggaran. Saya kira kebutuhannya cukup besar dan mudah-mudahan Kementerian Pertahanan akan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung rencana yang disampaikan oleh Pangdam tadi. Lebih lanjut, Abdul Haris menekankan Komisi 1 DPR RI akan terus memantau perkembangan dan memberikan dukungan, baik kebijakan maupun anggaran yang diperlukan untuk memastikan keamanan Pilkada 2024 dan keamanan pembangunan IKN yang sedang berlangsung. Dari Kalimantan Timur, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Berita kedua datang dari kunjungan kerja reses Komisi 2 DPR RI ke Bali, di mana program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Bali terbukti ampuh. Dan di sini Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI mengaku terkesan dengan capaian program PTSL tersebut di Provinsi Bali. Dan selain itu, Komisi 2 DPR RI juga mendukung digitalisasi sertifikat sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan pemetaan dan merencanakan pembangunan strategis. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal mengaku terkesan dengan capaian program PTSL di Provinsi Bali. Hal ini seharusnya dapat menjadi percontohan nasional untuk daerah lainnya. Menurutnya, program PTSL di Bali terbukti ampuh untuk membantu sertifikasi lahan bagi masyarakat Bali. Berdasarkan pemaparan Badan Pertanahan, sekitar 90% lahan di Bali sudah terdaftar resmi atau tersertifikasi. Nah, itu memang kalau saya katakan memujinya terlalu berlebihan ya, tapi memang itu fakta. Ya, bayangkan mereka satu kali klik itu bisa hampir tanah di kota Denpasar ini, semua bidang tanah itu sudah bisa diklik. Ya, satu kali klik aja memberikan informasi pemiliknya, alamatnya, terus keluasan tanah itu, sertifikatnya nomor berapa. Ini memang pendataan yang luar biasa. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Ongku Hasibuan menambahkan 6 dari 9 kabupaten kota di Bali telah lengkap terdaftar. Ia mendukung upaya digitalisasi sertifikat sehingga memudahkan pemerintah untuk melakukan pemetaan dan merencanakan pembangunan strategis. Capai target itu gitu. Jadi ya kita sangat apresiasi ya kinerja daripada Kantah dan Kanwil Bali pada khususnya. Karena Kanwil Bali sendiri dari 9 kabupaten kota tadi disebutkan bahwa 6 sudah memenuhi kriteria lengkap juga gitu. Jadi artinya tinggal 3 lagi yang belum. Saya kira ini sangat patut diapresiasi dan saya kira
kami semua yang datang itu termasuk yang kagum lah dengan kinerja itu. Dari Bali, Slamet Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menerima kunjungan dari diplomat Uzbekistan. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI dan Ketua GKSB DPR RI membicarakan potensi-potensi kerjasama antar kedua negara, sehingga dapat mempercepat peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Uzbekistan di berbagai bidang. Wakil Ketua BKSAP dan Ketua GKSB DPR RI menerima kunjungan diplomat Uzbekistan untuk membicarakan potensi-potensi kerjasama antara kedua negara sehingga dapat mengakselerasi peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Uzbekistan di berbagai bidang. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana menyampaikan, pertemuan hari ini membicarakan berbagai macam potensi kerjasama bilateral antara Indonesia dan Uzbekistan, khususnya dalam percepatan kerjasama antar parlemen dan hubungan antar masyarakat kedua negara. Salah satu yang menjadi sektor penting adalah kerjasama pada bidang pariwisata. Melihat kedua negara memiliki jumlah masyarakat muslim yang besar dan dapat mendukung tujuan people-to-people contact antara masyarakat Indonesia dan Uzbekistan. 280 juta, mereka 35 juta lebih, artinya kita ingin meningkatkan kerjasama ini. Kebetulan negara mereka juga adalah negara Muslim, salah satu yang terbesar di kawasan Asia Tengah. Kita juga mungkin Muslim terbesar di dunia, untuk kawasan Asia Tenggara pun sangat besar. Tentu engagement ini menjadi sangat penting. Dan people to people tourism menjadi salah satu goals yang kita ingin capai kerjasama komprehensif tersebut. Nah, yang lainnya juga pasti kita sentuh mengenai trade, investment, dan yang terpenting juga bagaimana GKSB ini kita siapkan untuk melakukan kunjungan, memastikan akselerasi daripada kerjasama. Lebih lanjut, Putu berharap penguatan kerjasama parlemen dapat menciptakan transfer dan pemahaman budaya yang mampu mendukung kedua negara dalam perjanjian dan kesepakatan internasional. Ferdian dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menilai kesempatan pendidikan yang adil dan juga merata bagi anak Indonesia harus dijamin oleh pemerintah. Dan jangan sampai masyarakat harus diperhadapkan pada situasi di mana menghitung jarak dari rumah ke sekolah secara berlebihan dalam sistem zonasi. Dan pemirsa, kita akan bahas di setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih masih bersama kami di TVR 17, di mana DPR RI mendesak pemerintah harus berupaya menghapus kecurangan dan juga diskriminasi dalam pendidikan. Salah satunya pemirsa dengan memberikan suntikan dana kepada sekolah swasta agar dapat menerapkan sistem yang sama dengan sekolah negeri. Dan di sini saksikan liputan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan
meningkatkan kualitas pendidikan, penghapusan kesenjangan dalam akses pendidikan adalah hal pertama yang harus dilakukan. Pemerintah perlu memastikan semua anak dapat melanjutkan sekolah hingga jenjang 12 tahun tanpa terkecuali. Masyarakat tidak boleh dihadapkan pada situasi di mana mereka harus mengukur jarak dari rumah ke sekolah dalam sistem zonasi. Pemerintah harus memberi kesempatan pendidikan yang merata dan adil bagi semua anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang atau lokasi tempat tinggal mereka. Harapan kita kan tidak ada lagi kesenjangan, tidak ada lagi yang tidak bisa melanjutkan sekolah untuk 12 tahun atau 13 tahun gitu. Dan mereka-mereka yang lokasinya dengan rumah mereka itu dekat itu harus menjadi prioritas, walaupun persentase sudah dibagi gitu ya. Tapi jangan sampai masyarakat itu justru penerimaan ini sampai ukur-ukur pakai mengukur gitu, itu kan ini sesuatu hal yang sangat memalukan gitu, pola. Di sisi lain, dukungan pemerintah untuk sekolah swasta juga sangat penting. Sekolah swasta perlu memperoleh suntikan dana agar dapat menerapkan sistem yang sama dengan sekolah negeri, termasuk memberikan pendidikan gratis pada siswa. Dengan adanya dukungan dari APBD, sekolah swasta diharapkan dapat lebih berperan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Hal ini tidak hanya bisa meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga membantu mengurangi beban sekolah negeri yang seringkali kewalahan dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Jadi harus disuntik dana sekolah swasta juga, lalu pada saat PPDB ya mereka akhirnya bisa memberlakukan sistem yang sama seperti sekolah negeri juga, yaitu anak-anak bisa masuk ke situ dengan free juga seperti itu. Jadi menurut saya keterlibatan sekolah swasta itu sangat penting, yang dimana Pemda setempat harus juga didorong oleh Kemendikbud Ristek untuk bisa mempush agar Pemda juga bisa memberikan bantuan dari APBD-nya gitu ke sekolah swasta tersebut. Secara keseluruhan, evaluasi sistem zonasi dalam PPDB dan dukungan untuk sekolah swasta merupakan langkah penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Memastikan setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menjadi rancangan undang-undang usulan inisiatif dari DPR RI. Dan pemirsa, informasi selengkapnya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Kembali bersama kami di TVR 17 terkait dengan revisi Undang-Undang tentang pelayaran, dan hal ini menjadi harapan agar aturan baru ini nantinya dapat mendorong transformasi bagi sistem logistik nasional dan berdampak positif bagi pelaku usaha logistik. Seperti apa pemirsa poin utama dari revisi Undang-Undang tersebut? Untuk itu selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, untuk diketahui pemirsa bahwa baru saja DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menjadi usul inisiatif DPR RI. Nah, RUU ini diyakini akan memberikan satu transformasi yang optimal terhadap sistem logistik nasional yang saat ini dianggap masih mengalami satu kendala yang cukup luar biasa. Nah, melalui revisi undang-undang ini yang didorong oleh Komisi 5 DPR diharapkan memberikan satu terobosan terkait dengan adanya penguatan dari sisi kedaulatan negara dan juga mampu meminimalisir ongkos logistik, terutama untuk mendistribusikan barang-barang kepada pulau-pulau yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Nah, seperti apa detail dari revisi undang-undang tersebut? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi 5 DPR RI, yakni Bapak Hamka Bacokadi dari fraksi Partai Golkar. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya Pak. Terkait dengan usulan ini yang didorong Komisi 5 Pak, kira-kira detail yang didorong terkait perubahan RUU ini seperti apa Pak? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 17 ya 2008 ya itu memang inisiatif daripada DPR RI. Nah, yang menjadi tujuan sebenarnya itu adalah yang pertama memperkuat kedaulatan dan meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran di Indonesia. Jadi meningkatkan daya saingnya itu yang menjadi tujuan utama. Kemudian yang kedua, mewujudkan biaya logistik yang rendah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia ini biaya logistiknya itu sangat tinggi, sehingga ide pemerintah itu adanya namanya tol laut. Nah, salah satu implementasi daripada undang-undang nanti ini agar supaya disparitas harga antara satu tempat dengan tempat lain terhadap komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa diminimalisir, harganya bisa sama. Nah, dan yang lebih inti sebenarnya adalah kenapa revisi undang-undang ini kita lakukan. Itu yang urgensi yang sangat penting ini adalah menyesuaikan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, mengenai lapangan kerja, mengenai sistem pelayaran di Indonesia agar mencapai suatu tujuan yang benar-benar bisa bersaing secara nasional dan internasional. Ya, itu urgensi daripada undang-undang ini sebenarnya, urgensinya di situ dan tujuannya. Ya, nah, apa yang menjadi materi daripada undang-undang itu? Yang pertama itu adalah asas kabotage. Di pelayaran ini asas kabotage inilah yang menyebabkan industri pelayaran itu bisa berkembang di Indonesia, ya. Kenapa? Kenapa kita dorong ini asas kabotage ini? Agar supaya tidak lagi terjadi di Indonesia itu kepemilikan kapal untuk pelayaran itu dimiliki oleh asing, hanya namanya orang Indonesia, ya, itu namanya nomini. Nah, kita mau optimalkan asas kabotage ini untuk meningkatkan industri pelayaran internasional maupun pelayaran rakyat. Yang kedua, substansi materinya tentu bagaimana memikirkan efisiensi biaya pengangkutan. Itu tadi yang saya sudah kemukakan, bahwa efisiensi biaya pengangkutan itulah yang menjadi target agar supaya konsep pemerintah tol laut ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga disparitas harga itu bisa tidak terjadi antara satu dengan lain tempat. Nah, dan yang selanjutnya ya
penyelenggaraan pengangkutan publik di laut. Nah, memang kalau kita melihat sebenarnya ya, di Indonesia ini terkenal sebagai seorang pelaut, apalagi dari Bugis sana. Nah, kita tidak lihat sekarang ini industri-industri yang ada di sini semua kapal itu datangnya dari luar negeri, ya, diatasnamakan. Nah, kenapa kita tidak kembangkan industri perkapalan di Indonesia? Nah, kalau ini semua kita atur dengan baik, industri pelayaran di sektor perkapalan nanti itu akan maju, ya. Nah, ini materi-materi yang kita akan coba revisi, dan tentu yang paling penting ini adalah revisi ini tujuannya menyesuaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh pemerintah agar supaya undang-undang ini tidak ketinggalan daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diundangkan. Saya kira itu saja substansinya. Tidak terlalu banyak kok. Jadi ada beberapa pasal saja, hanya yang menyangkut substansi-substansi saja agar supaya industri pelayaran, industri perkapalan di Indonesia itu dapat lebih maju lagi. Baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 5 DPR RI, yakni Bapak Hamka Bacokadi dari fraksi Partai Golkar. Dan tadi disampaikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ini akan memberikan fokus terhadap beberapa upaya yang dilakukan untuk melakukan meminimalisir biaya logistik nasional, terutama di wilayah perairan di Indonesia. Selain itu juga akan difokuskan pada adanya penguatan dari sisi asas Kaboteks. Tadi disampaikan bahwa hanya kapal-kapal Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengangkut barang dari dalam negeri, dan juga perlu adanya satu sinkronisasi yang kuat antara revisi Undang-Undang Pelayaran dan juga Undang-Undang Kelautan yang ada. Dan diharapkan dengan adanya revisi ini mampu memberikan satu skema baru dalam konteks pelayaran Indonesia, dan juga memberikan dampak positif terhadap aspek-aspek kelautan dan juga pengamanan laut Indonesia saat ini. Baik pemirsa, demikian kami laporkan dari Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetap bersama kami di TVR 17. The House of Representatives of Republic of Indonesia will host the Indonesia Pacific Parliamentary Partnership or IPPP in Jakarta from 25th to 26th of July 2024. The event is initiated in order to enhance the cooperation in managing the marine resources, which drain over 70% of the sovereignty. Brings fostering regional connectivity and inclusive development as the main issue. The House invites 14 countries and 2 countries under Pacific regions to participate to this international event. IPPP seeks to reinforce interparliamentary collaboration in connectivity and inclusive development in the Pacific region. Within the maritime, environment, climate change, natural disasters, social, cultural, and education sector. Kembali bersama kami di TVR 17 dan pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Vincent Aldi.
Ya, terima kasih rekan Anggun dan apa kabar pemirsa? Kembali lagi dalam segmen Media Online bersama saya Vincent Aldi. Mari kita simak berita pertama yang menjadi headline di media online, yaitu lebih dari 100 guru honorer dipecat di Jakarta. Dan Komisi 10 DPR RI menilai istilah cleansing terlalu sadis. Kita lihat di beberapa media pemirsa, disebutkan bahwa Komisi 10 DPR RI mengkritik kebijakan terkait pemecatan lebih dari 100 guru honorer di DKI Jakarta secara sepihak melalui sistem cleansing atau pembersihan. Dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, menilai kebijakan tersebut terkesan kurang humanis dan terlalu sadis. Dan terkait hal ini pemirsa, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan kebijakan cleansing terhadap setidaknya 107 guru honorer dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, di mana peta kebutuhan guru honorer tidak sesuai dengan Permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor. Dan DPR juga mengingatkan kembali pemirsa kepada pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN paling lambat Desember 2024. Dan pemecatan guru honorer dengan istilah cleansing tidak sesuai dengan semangat yang tengah dilakukan negara terkait perbaikan nasib dari guru honorer. Dan kita akan beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 7 DPR RI mengapresiasi pembangunan smelter PT Freeport Indonesia tepat pada waktunya. Kembali pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti terkait Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno yang menilai smelter yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia di Gresik tepat waktu dan lancar hingga memasuki masa beroperasi. Oleh karenanya pemirsa, Edi mengapresiasi PT FI yang telah mencapai tahap operasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama oleh pemerintah. Dan berdirinya smelter ini pemirsa diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia. Di kesempatan yang sama pemirsa, Presiden Direktur dari PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menjelaskan terhitung Agustus mendatang sampai Desember akhir tahun 2024, smelter Freeport Gresik ditargetkan dapat mengolah konsentrat hingga 400.000 ton. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu lebih dari 100 guru honorer dipecat di Jakarta dan Komisi 10 DPR RI menilai istilah cleansing terlalu sadis. Serta Komisi 7 DPR RI mengapresiasi pembangunan smelter PT Freeport Indonesia tepat pada waktunya. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa dan saya kembalikan ke rekan saya Anggun. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini dan saya Anggun Aktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.